thank you udah nonton dan klik video ini. Selamat datang kembali di Odisol Channel. Terima kasih kalian yang masih setia, Wak. Tentunya aku merasa terapresiasi banget ya, Wak ya. Dan aku minta maaf juga kalau misalnya pembahasan yang kemarin itu kurang top marko top dah. Dan kali ini kita bakalan ngulas lebih lanjut dan tentunya sesuatu yang benar-benar fresh dibandingkan dengan pembahasan yang kemarin. Ya maklum, Wak, udah lama kagak aktif, jadi perlahan dulu ya, Wak ya. So, di pembahasan kali ini kita bakalan ngebahas beberapa hal yang lebih spesifik tentang Andina Julie yang merupakan Miss Grand International Indonesia yang lagi berlaga dan juga bertarung memperebutkan itu Golden Crown untuk mendapatkan the title of Miss Grand International 2022. So, jika kalian penasaran dengan beberapa alasan kenapa Andina wajib menang dan kenapa Andina tidak bisa memenangkan crown di tahun ini, kita lanjut di pembahasan berikut ini. Tapi Wak, sebelum kita mulai ke pembahasan yang lebih spesifik tentang Andina Julie, Wak, kita bakalan sedikit kulas nih tentang progres dari karantina Miss Grand International yang masih berlangsung di Ubud, Bali, Wak. Jadi kemarin itu sempat diselenggarakan beberapa event penting kayak misalnya press conference dan juga beberapa event. Dan hal yang telah terjadi salah satunya adalah Miss Ukraine yang gak mau berdamai dengan Miss Rusia, Wak. Ya meskipun pihak MGO-nya udah menerapkan untuk si Ukraine ini satu kamar dengan Miss Rusia, ya kita juga takut ya, Wak ya, bukan nggak mau mendamaikan sih, ini tuh bener-bener perang dunia banget. Jadi kalau misalnya ada yang mau disalahkan, nggak ada yang bisa disalahkan sih, karena aku pikir sendiri kalau si MGO ini udah bener-bener merasa paling benar sih kalau bisa berusaha ya untuk menempatkan si Ukraine ke sekamarnya dengan Rusia. Tapi pada intinya si Ukraine dan Rusia nggak menerima untuk satu kamar, ya terserah mereka juga. Lagi pula kan masih ada kontestan lain yang bisa diletakkan satu kamar ya, Wak ya. Dan kemarin ada cuplikan yang menyorotkan kalau Miss Ukraine ini mau ngambil makanan di saat setelah malam press conference-nya. Maksudnya bukan malam press conference, tapi malam gala dinner kayak gitu. Si Ukraine ini tiba-tiba muter balik, kagak mau mengambil makanan yang dekat sama si Rusia. Ya mungkin takut menghindari juga ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, Wak ya. Tapi semua keputusan kita serahkan ke Miss Ukraine dan juga Miss Grand Rusia ya, Wak ya. Kita lanjut ke pembahasan topik selanjutnya. Gue ngerasa kayak ini ajang tuh yang dimiliki oleh Babe Nawa tuh benar-benar gila banget. Karena kenapa? Baru kemarin itu pada saat pertemuan dengan top 10 pada saat makan-makan di salah satu restoran, si Nawat ini bilang kalau misalnya dia tuh pengen ajang yang beda sendiri. Lah bener aja, kemarin juga langsung setelah press conference di atas panggung sana, langsung si Nawat itu meluncur ke pantai nyebur ke laut, Wak. Jadi kebayang ya, ada beberapa miss yang udah pakai bahenol pakai gaun gede-gede segede gaban, ada yang bawa kurungan ayam lah, ada yang bawa ekor biawak dari belakang lah, ya itu diseret-seret langsung masuk ombak bersama dengan crownnya mereka. Jadi kebayang itu kalau misalnya sampai crown itu nyemplung ke laut, ya mungkin di pikirannya Nawat berapa lah ya kan ya, harga satu crown bisa diganti orang kaya sedunia. Tapi jujur, Wak, ketika ngelihat dari after press conference kemarin, gue tuh khawatir banget sama miss yang gaunnya warna putih ini. Bener-bener dia tuh kayak tersiksa banget. Dia tuh mikir mungkin kalau gua nggak nyemplung, ini pasti si Babe Nawat bakalan benci sama gua, ditandai gua nih nggak jadi dikasih Golden Crown. Tapi kalau gua nyemplung, ini gaun mau dikemanain? Kayak mana? Udah laundrynya juga mehong ya, Wak ya. Ya pada akhirnya semuanya nyemplung ya, Wak ya, dan akhirnya have fun banget ya. Gua ngerasa mereka nggak mikirin dari berapa jumlah laundry ya, mungkin bakalan di laundryin sama kayak Ivan Gunawan atau Mr. Nawat sendiri. Berapa lah, 70-an anggota kali 2 juta, 140 juta cuman untuk ongkos laundry doang. It's okay, kita lanjut ke pembahasan intinya. Tunggu dulu, kontrasnya agak sedikit keterangan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana gua bakalan merangkum beberapa hal kenapa Andina Julie dan juga yang berperan sebagai Miss Grand International Indonesia memenangkan crown di tahun ini, dan kenapa alasannya nggak memenangkan crown di tahun ini. Amit-amit ya, Wak ya. Oke, alasan pertama, banyak yang mempermasalahkan kalau Andina Julie ini terkendala di public speaking dia. It's okay, aku rasa ini nggak mungkin menjadi masalah besar bagi Andina. Karena kalau kita lihat, si Mbak Tin ini yang pemenang tahun lalu juga bahasa Inggrisnya juga ada kekentalan dari bahasa Vietnamnya, Wak.
Jadi selama si pemenang ini mampu membicarakan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan dipahami oleh Mr. Nawat sendiri dan organisasinya, gua ngerasa bahwa tidak ada yang menghalangi Andina untuk juara, Wak. Lagi pula kalau ngomongin masalah public speaking, tahun lalu juga Sophia Rogan bener-bener cascis custrot tapi mentok di top 10 ya, Wak ya. Karena gua pikir kalau di tangan Ivan Gunawan, semua queen, semua rakyat-rakyat di kalangan kita yang memang termasuk kalangan jelata ini bisa disulap menjadi seorang queen, Mbak. Ratu-ratu Inggris, ratu-ratu dunia. Terus aku tuh mau nyampein alasan kenapa Andina patut juara di tahun ini. Yang pertama, Andina punya kapasitas maksimal dalam pra-karantina, karantina, dan juga pada saat grand final nanti, Wak. Jadi gua ngelihat kalau misalnya penampilan dari Andina tuh benar-benar maksimal dan stabil dari mulai pertama kali dia turun pesawat di Bali nih, sampai dengan hari ini, dan semoga aja kita doakan untuk nanti ke depan si Andina ini benar-benar memberikan hasil yang mentereng untuk Indonesia, Wak ya. Amin ya rabbal alamin. Hal kedua yang membuat si Miss Grand International Indonesia ini, Andina Jolie ini, bakal memenangkan crown di tahun ini adalah Indonesia udah lama nih dari tahun 2016 kalau nggak salah, dan belum merasakan crown-crown ya, meskipun ada di top 5, top 10 dan sebagainya kemarin-kemarin. Dan gua rasa kalau misalnya 10 tahun dari MGI ini bakalan jadi hari yang spesial untuk Indonesia memenangkan kembali nih crown, Wak. Dan gue juga ngerasa kalau misalnya Mr. Nawat juga bakalan berikan itu crown, karena memang selama ini hubungan dari Ivan Gunawan dengan Mr. Nawat ini bener-bener kayak udah melekat, bener-bener udah melekat kayak pinang dibelah dua dah, udah plek-ketiplek, bener-bener kayak nggak bisa dipisahkan lagi, udah lem ke lem gitu. Hal selanjutnya yang bikin Andina bakal juara di tahun ini, kenapa, Wak? Andina nih tipikal orang yang menginspirasi, Wak. Jadi kalau misal kalian itu simak kehidupan dia, bener-bener kayak menginspirasi banyak orang dari keluarga yang sederhana dari kampung dia, datang ke kota, kemudian disulap oleh Ivan Gunawan menjadi sosok yang bener-bener high quality, Wak, setinggi langit. Kalian bayangkan lah. Itulah, Wak, beberapa hal yang mungkin sekilas secara umum ya, Wak ya, kenapa Andina bakal juara di tahun ini. Kalau misalnya kalian mau tambahkan, silakan mulai dari sekarang. Kalian siapkan jari jemari kalian, ketikkan di kolom komentar. Alasan pertama tadi udah kita kuatkan, dan alasan kedua kenapa Andina nih amit-amit nggak dapat dari yang namanya crown Miss Grand International tahun 2022, Wak. Kenapa, Wak? Kita lanjut ke pembahasannya. Alasan pertama yang mungkin membuat Andina tidak bisa juara, karena crown dari Miss Grand International udah pernah di Asia, Wak. Jadi Mr. Nawat pengen terbang ke benua-benua lain. Nggak bisa dipungkiri kalau sayapnya Miss Grand International ini masih mendeteksi beberapa benua yang lain, misalnya kayak Eropa, kemudian Afrika, dan beberapa benua yang mungkin nggak Asia lah tahun ini ya, Wak ya. Gua pikir kalau misalnya Andina semaksimal apapun tampil, kalau Mr. Nawat pengen melebarkan sayapnya sampai ke Antartika sana, ke Afrika sana atau Eropa sana, mereka bakalan milih sesuatu yang berbau Eropa, Wak. Nggak akan milih Asia. Paling mentok di runner up atau second runner up aja. Alasan kedua kenapa Andina nggak akan bisa memenangkan crown di tahun ini, biasanya jarang banget ya, Wak ya, kecuali di ajang Miss World di tahun berapa gitu yang ada Cina dari host country-nya memenangkan Cina juga ya, Wak ya. Dan dari perpolitikan dan juga pembahasan bisnis pageant, mereka tuh kayak agak sedikit berpengaruh gitu kalau misalnya memenangkan yang namanya tuan rumah di tuan rumahnya mereka sendiri menang gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat MGI ini merupakan salah satu Grand Slam pageant yang mungkin perlu waktu yang lebih lama lagi untuk mencuri perhatian dari negara-negara Eropa sana ya, selain Asia yang memang udah jatuh cinta plek-ketiplek sama Mr. Nawat. Alasan selanjutnya kenapa Andina Jolie nggak bisa memenangkan crown di tahun ini adalah di spesial tahun ini, Mr. Nawat akan memberikan crown spesial juga untuk Thailand sendiri sebagai pemilik dari MGI tahun 2022. Kita tahu kalau Mr. Nawat ini suka drama-drama sedikit dan berbagai something yang benar-benar mengejutkan hati-hati hayati seluruh dunia ya, Wak ya. Jadi kalau misalnya ada drama-drama sedikit alias di 10 tahun ini dikasihnya 10 mahkota untuk orang-orang spesial, salah satunya Thailand, ya sah-sah aja, kita nggak bisa buat apa-apa, Wak. Cuma bisa tersenyum.
Itulah Wak, beberapa fakta dan juga beberapa pertimbangan kenapa Andina Juli bisa juara dan nggak bisa juara. Jika kalian punya pendapat lain silahkan ketikkan di kolom komentar. Thank you Wak udah nonton dan klik video ini. Thank you juga untuk kalian yang selalu berada dan setia di channel Odisol. Dan aku berharap kalau channel ini semakin membesar. Dan silahkan kalian ketikkan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Ramaikan kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jika kalian punya saran, komentar, kritikan, apapun itu silahkan kirimkan melalui komentar ataupun DM aku di Instagram @odiwayuna. Di sana kita bisa bincang-bincang banyak hal sekali Wak. See you di the next video.